Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Faik dengan NIM belakang 053. Di sini saya akan mempresentasikan visualisasi dan manipulasi objek 3D sederhana di WebGL untuk pembelajaran grafika komputer. Yang pertama, latar belakang. Grafika komputer melibatkan konsep matematis dan visual yang abstrak. Mahasiswa kesulitan memahami transformasi 3D, rotasi, translasi, scrolling hanya dari teori. Dibutuhkan media pembelajaran interaktif dengan visualisasi real time. WebGL memungkinkan rendering 3D langsung di browser tanpa instalasi. Library 3JS mempermudah development tanpa low-level programming. Aplikasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja, bisa di laptop, PC maupun di smartphone. Adapun dari rumusan masalah pertama, perancangan aplikasi. Bagaimana merancang aplikasi web berbasis WebGL yang dapat memvisualisasikan objek 3D sederhana untuk pembelajaran grafika komputer? Berikutnya, masalah kedua, implementasi fitur. Bagaimana mengimplementasikan fitur manipulasi objek 3D, translasi, rotasi, dan scrolling yang interaktif dan mudah digunakan? Masalah ketiga, efektivitas pembelajaran. Bagaimana efektivitas aplikasi ini sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep transformasi 3D. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan membangun aplikasi web interaktif berbasis WebGL untuk visualisasi objek 3D. Yang kedua, mengimplementasikan fitur manipulasi objek 3D yang mencakup transformasi. Ketiga, translasi, rotasi, dan scaling. Yang terakhir, mengevaluasi efektivitas aplikasi sebagai media pembelajaran grafika komputer melalui pengujian kepada mahasiswa. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini ada No et al 2023. Yang pertama, media pembelajaran interaktif budaya Melayu Riau berbasis WebGL dan 3JS. Yang kedua, metode waterfall. Yang ketiga, hasil tingkat kepuasan di 87,6% dari 7 responden. Keempat, membuktikan WebGL efektivitas untuk pembelajaran interaktif. Adapun dari Tech et al 2018, yang pertama, penerapan transformasi, translasi, dan rotasi untuk visualisasi objek 3D. Yang kedua, menggunakan OpenGL. Yang ketiga, fokus pada konsep matematis matriks transformasi. Yang terakhir, implementasi GameSnake 3D. Adapun dari Hasbi 2009, yang pertama, aplikasi transformasi 3D sebagai media pengajaran grafika komputer. Yang kedua, menggunakan OpenGL dengan Visual Basic dan Delphi. Yang keempat, fokus pada aspek pedagogis. Yang terakhir, pentingnya interface yang intuitif. Adapun dari Polgan et al 2023, yang pertama, Virtual Museum lukis berbasis WebGL untuk edukasi seni lukis. Yang kedua, ada fitur zoom in out, rotasi view, detail tekstur. Yang keempat, immersive experience tanpa perangkat VR. Yang terakhir, fokus pada loading optimization. Berikutnya ada data yang digunakan. Di sini ada dua. Yang pertama, data primer. Yang pertama, konsep transformasi 3D, translasi, rotasi, scaling. Yang kedua, parameter transformasi X, Y, Z, dan sudut skala. Yang keempat, ada hasil pengujian aplikasi. Yang terakhir, feedback pengguna. Adapun dari data sekunder, yang pertama, literatur grafika komputer. Yang kedua, dokumentasi WebGL dan 3JS. Yang keempat, ada penelitian terdahulu. Yang kelima, materi perkuliahan. Adapun dari rancangan sistem data flow, diagram DFD level 0. Konteks diagram yang pertama, entitas mahasiswa atau user, proses, sistem visualisasi 3D WebGL, aliran, input, parameter, transformasi, output, visualisasi 3D. Selanjutnya ada DFD level 1, ada 5 proses. Proses pertama,
pemilihan objek 3D, kubus, sphere, silinder, piramid. Proses kedua, input parameter transformasi. Yang ketiga, rendering objek 3D. Keempat, manipulasi interaktif, mouse drag, zoom, rotasi. Proses yang kelima ada export atau save state. Bagian 2, entity relationship diagram ERD. Entitas utama yang pertama objek 3D, ID objek, nama underscore objek, tipe atau tipe geometri, vertices, dan face. Yang kedua ada transformasi, ID transform, tipe transform, nilai X, nilai Y, nilai Z, dan angle. Yang ketiga ada scan, ID scan, kamera position, lighting, dan background. Adapun user, ID user, nama, level pembelajaran. Terakhir ada relasi. Yang pertama objek 3D memiliki transformasi one to many. Yang kedua scan contains objek 3D one to many. Yang terakhir user melakukan transformasi one to many. Berikutnya ada desain antarmuka GUI. Halaman pertama atau halaman utama ada 6. Yang pertama kanvas 3D di tengah untuk visualisasi objek. Yang kedua panel kontrol di sisi kiri untuk pemilihan objek. Yang ketiga slider dan input field untuk parameter transformasi. Yang keempat tombol reset untuk kembali ke posisi awal. Terakhir informasi real time nilai transformasi. Adapun ada panel transformasi. Yang pertama translasi silinder untuk XYZ axis min 10 sampai plus 10. Yang kedua rotasi slider untuk sudut rotasi XYZ 0 derajat sampai 360 derajat. Yang ketiga scaling slider untuk faktor skala 0,1 X sampai 3X. Yang keempat checkbox untuk auto rotation. Yang terakhir speed control untuk animasi. Adapun dari panel objek, yang pertama drop down pilihan tipe objek box, sphere, silinder, cone, dan torus. Yang kedua color picker untuk mengubah warna objek. Yang keempat material selector basic, Lambert, Bong, standar. Yang terakhir wireframe toggle. Yang terakhir ada panel kamera dan lighting. Yang pertama kamera position controls. Yang kedua light intensity slider. Yang ketiga light color picker. Yang terakhir ada shadow toggle. Teknologi yang digunakan ada path front-end framework, HTML, CSS, JavaScript, ada 3D library dan UI framework, 3JS untuk rendering 3D, ada Bootstrap dan GUI. Ada additional libraries, Orbit Control, Start.js, integrasi dengan WebGL API. Adapun juga development tools, Visual Studio Code, Chrome DevTools, GitHub, version control. Selanjutnya ada tahapan pengembangan, total durasi 9 minggu. Tahap pertama analisis dan perancangan 2 minggu, studi literatur tentang grafika komputer dan WebGL, analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional, perancangan UI UX, perancangan arsitektur dan sistem. Tahap kedua implementasi 4 minggu, setup project dan environment development, implementasi rendering objek 3D basic, implementasi transformasi geometri, translasi, rotasi, dan scaling, implementasi interaksi user mouse control keyboard shortcut, implementasi UI control dan panel, integrasi semua komponen. Dan tahap ketiga ada testing dan evaluasi 2 minggu, unit testing untuk setiap fungsi transformasi, integrasi testing, user acceptance testing dengan mahasiswa, performance
testing FPS, loading time, perbaikan bug, dan optimasi. Yang terakhir ada tahap 4, dokumentasi 1 minggu, pembuatan user manual, dokumentasi kode, pembuatan tutorial video. Yang terakhir ada penyusunan laporan penelitian. Metode pengujian bagian 1, pengujian fungsional black box testing. Yang pertama, testing semua fitur transformasi. Yang kedua, testing pemilihan objek dan material. Yang ketiga, testing kontrol kamera dan lighting. Yang keempat, testing responsiveness di berbagai ukuran layar. Yang terakhir, testing kompatibilitas browser. Bagian 2, pengujian non fungsional. Yang pertama, performance testing, mengukur FPS saat memanipulasi objek. Yang kedua, usability testing, pengukur kemudahan pengguna aplikasi. Yang ketiga, compatibility testing, testing di berbagai browser dan device. Bagian yang terakhir, pengujian efektivitas, pembelajaran pre-test dan post-test, pemahaman mahasiswa tentang transformasi 3D, kuesioner kepuasan pengguna, wawancara dengan mahasiswa dan dosen pengampu. Terakhir, analisis peningkatan pemahaman konsep grafika komputer. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.